Bunda, itu dulu hutangnya berapa? Setelah di total sebanyak 1,5 miliar. Sesuatu yang nggak baik yang harusnya memang nggak kita lakuin. Pinjem gitu? Betul. Ke bank? Ke bank, ke perorangan, bahkan Masya Allah karena kita dikejar dengan waktu. Sampai beberapa orang yang bisa dikatakan lintah darat, yang kita tuh harus membalikan per bulannya itu ada yang 5 juta loh untuk gitu. bunganya saja. Dari situ, oh iya betul ya, kenapa saya tidak mendalami ini, gitu. Dan dari situ saya masuk ke channel YouTube-nya Pak Nas. Nah, kalau Pak Nas bilang mungkin kemana aja ente gitu ya. Betul. Ya. Oke, akhirnya Bunda mendengarkan tuh audio-audionya. Mulai keajaiban muncul. Mulai perlahan, hati tenang. Oh minimal tenang dulu ya, itu penting dulu. tuh ya. Tenang dulu itu yang paling penting. Oke. Nah, akhirnya amanahnya atau hutangnya itu lunas ya, Bunda? Alhamdulillah. Tahun lunas, berapa Pak. lunasnya? Lunasnya tahun 2023. Oh 2023. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Seperti biasa, kami menghadirkan narasumber yang luar biasa untuk berbagi terkait dengan keajaiban yang pernah dialaminya. Kita sambut saja narasumber kita yang istimewa hari ini, Bunda Muti. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih sudah mau hadir dan berbagi dengan viewer dan audien kita ya Bunda. Saya sampaikan beliau ini adalah seorang guru sekolah dasar, PNS atau ASN, yang sudah melewati masa-masa tidak mudah gitu ya, dan menemukan keajaiban dengan wasilah magnet rezeki. Nah kita tanya aja nanti keajaibannya apa yang sudah didapatkan langsung dari beliau. Bunda, sekarang kesehariannya selain ngajar di sekolah dasar? Jadi trainer. Oh trainer, ya udah pasti ya. Trainer berbagi ke lebih banyak orang. Betul. Untuk membantu orang lain mendapatkan keajaiban. Betul. Nah, ini ada satu cerita yang kita diskusikan tadi ya sebelum sesi ini. Itu sempat terlilit hutang. Nah, kalau teman-teman CTMR atau pengamal magnet rezeki itu harus disiplin kata katanya. Harusnya bilangnya amanah Bunda ya gitu ya. Kalau saya hutang ya biar audiens kita yang baru mulai tahu apa sih amanah gitu ya. Apakah titipan ya itu adalah hutang gitu ya. Bunda, itu dulu hutangnya berapa? Setelah di total sebanyak 1,5 miliar. 1,5 miliar untuk seorang guru sekolah dasar itu diapain sih? Itu hutang dari mana dan untuk apa Bunda? Boleh cerita nggak? Baik, dengan senang hati. Jadi awalnya karena memang memulai karir itu sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, dan ketika dijalani yang dari rumah sekolah, terus saja kayak gitu. Nah berpikir ya, untuk ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa lebih berkembang lagi, dan bisa lebih menghasilkan lagi. Akhirnya dari situ hadirlah satu pemikiran untuk saya dengan pasangan membuka usaha. Gitu. Suami waktu itu maaf kerja atau full time di bisnis ini? Awalnya kerja. Oh kerja. Kemudian setelah dilihat dari perkembangan bisnis kita yang dibuka itu, yang dijalani itu mulai berkembang, mulai pesat gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita suami berpikir untuk resign. Oh full gitu. time di bisnis ini. Betul. Maaf bisnisnya apa? Dari furniture. Furnitur, berarti toko furnitur gitu ya? Toko furniture. Oh gitu ya. Furnitur, kayu, perkayuan kan kalau sukses bisa jadi presiden ya. Bunda seperti Pak Jokowi gitu ya. Bunda itu kok furnitur bisa terlilit amanah atau hutang sedemikian besar itu gimana ceritanya? Jadi dari supplier itu kan turun barang ke kita, kemudian dengan jumlah sekian yang harus kita bayar dengan tempo 3 bulan. Oh maaf nih, supplier itu ngirim barang harus dibayar atau konsinyasi nitip? Nitip. Oh nitip kan nggak harus dibayar kalau nitip, nggak ada hutang dong? Nitip dan jangka waktu untuk pembayaran itu ada yang 3 bulan, gitu. ada yang 6 bulan, kalau ada yang nggak laku gimana Bunda? Nah itu, kalau nggak laku bisa diangkat lagi barangnya. Oh nggak bayar dong ya? Nggak bayar, okay. tapi yang laku ini Pak. Yang laku ini terminnya 3-6 bulan? Iya 3-6 bulan. Oke. Dan lancar dong harusnya ya? Harusnya lancar. Karena kan cukup lama tuh setelah kita jual nih misalnya kursi gitu ya, atau meja, ranjang dan sebagainya.
3 bulan, 6 bulan tuh lama loh itu. Di bisnis tahu saya gitu. Iya, betul. Tapi tidak semua supplier itu konsisten dengan apa yang disampaikan. Oh gitu? Iya, ada juga pada saat mereka dropship barang itu ke kita, itu pada saat jatuh tempo mereka pengen semuanya dibayar. Ada juga yang kayak gitu. Pada saat jatuh tempo pengen dibayar. Ya betul dong, kalau misalkan kita janjinya 3 bulan harus dibayar dong. Harus gitu ya? dibayar. Padahal di awal Hah? kalau nggak laku nanti diangkat lagi Bu, gitu. Oh ini ada yang belum laku tapi tetap Pengen harus dibayar. Oh ada yang juga kayak gitu suppliernya. Ya, Oh, gitu oke. ada yang kayak gitu. Akhirnya oke, nggak apa-apa mereka seperti itu, tapi kita jangan seperti itu. Akhirnya kita ambillah tanggung jawab itu. Gitu. Ya, jadi Bunda sebetulnya juga punya hutang, salah satunya karena ternyata ada barang yang sudah ada di toko, Betul. terus suppliernya minta bayar, tapi sebenarnya belum laku jadi ya. Iya, ada yang kayak gitu, ada juga dengan yang kita barang itu udah keluar, Iya. kemudian kita pakai sistem kredit. Oh Nah, gitu, karena itu. kalau cash kan harusnya aman ya. Betul. Iya, oh, harus ini ada aman. kredit juga. Ada kredit yang kita Oke. tawarkan ke customer gitu. Ada tempo kredit yang itu bulanan, ada yang itu tempo berapa lama mereka untuk menyanggupi Oh gitu. gitu. Saya ketahuan nih puzzle-nya nih. Karena ketika kita mengkreditkan, itu uang masuk itu balapan nih dengan ke supplier, betul salah satunya. Oh gitu. Jadi itu yang kita berpikir untuk gimana nih biar barang yang udah keluar tetap kita dapat kepercayaan dari pabrik-pabrik yang supply barang ke kita. Kemudian ya muter otak dong ya untuk kita cari suntikan dana. Iya akhirnya Nah di situ jadi biangnya gitu biangnya. ya. Jadi sumber penyakit. Iya, Nah iya. sesuatu yang nggak baik yang harusnya memang nggak kita lakuin. Pinjem gitu. Betul. Ke bank. Ke perorangan, bahkan Masya Allah karena kita dikejar dengan waktu sampai beberapa orang yang bisa dikatakan lintah darat. Oh rentenir ya? Iya rentenir. Belum musim pinjol mungkin waktu itu. Belum. Tahun berapa Bunda? Belum. Antara tahun 2018-an. Oh 2018an belum ada pinjol itu ya. Kalau pinjol mungkin Bunda dan suami udah swipe aja gitu ya. Masya Allah itu yang kita syukuri Pak. Oke. Yang kita syukuri nggak sampai kita kenal itu. Nggak sampai kenal itu. Walaupun dulu udah ada rentenir boleh dibilang gitu ya. Jadi kita Entah sistemnya face to face gitu. Oh gitu. Bang Emok kalau dulu tuh ya. Kalau di kampung-kampung gitu ya. Oke. Jadi sempat masuk ke jeratan itu ya Bunda ya. Sempat yang Oke. kita tuh harus membalikan per bulannya itu ada yang 5 juta loh untuk gitu. bunganya saja. Kebayang ya. Sementara kan furniture di toko gitu kan tidak secepat itu cash flow-nya ya, bukan kebutuhan sehari-hari ya Bunda ya. Oke, kapan Bunda mulai menyadari ini masalah nih kayaknya nih? Kapan kira-kira? Tahun apa? Tahun 2018 itu? Iya, tahun 2018 itu. Setelah dikalkulasi totalnya sekitar 1,5 M tadi gitu. Nah, apa yang Bunda lakukan? Saya mencari solusi bagaimana hidup biar gak gini-gini aja. Biasanya kalau Biar terpuruk lebih gitu, biar gak gini gimana gitu ya. Betul. Ketemu apa waktu itu? Awalnya saya sempat terjadi kayak semacam ketidaknyamanan dalam rumah tangga ya. Dan Dampaknya akhirnya, ke sana masuk dampaknya juga. kesana. Oke. Dan akhirnya saya searching ini gimana lagi kalau saya ngikut pelatihan-pelatihan apa gitu ya, yang itu saya nggak paham ujungnya kemana dan bisa jadi itu nggak sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Akhirnya saya googling ya melalui salah satu channel YouTube. Dan pada saat itu qadarullah saya ketemu dengan cuplikannya Pak Nas. Oh di YouTube itu. Gitu, di YouTube Oke. itu. Dan sebelum itu Pak, perlu diketahui bahwa saya punya partner bisnis yang itu suka dropship barang jati ke gitu. saya dari Oke. Jepara itu langsung. Dan beliau menyadari dengan kesibukan saya yang duniawi banget, yang awalnya beliau sudah lebih dulu menjadi pengamal ilmu magnet rezeki, akhirnya beliau share untuk materi-materi atau jurus-jurusnya dari magnet rezeki itu sendiri. Memang Bunda curhat ke beliau, ke Enggak. supplier ini? Oh enggak. Enggak. Dia tahu aja gitu. Iya, mungkin bisa merasakan ya dari aktivitas saya gitu. Nah dari situ beliau share untuk jurus-jurus magnet rezeki, minta untuk saya mendengarkan.
Oh, audio berarti ya? Ya, Telegram audio. waktu itu ya? Betul. Oke. Baru Telegram ya. Hmm. Gitu, dan pelajari dari situ. Bun, jarak Bunda dengan Manet Rezeki nih itu dekat daripada jarak saya dengan Manet Rezeki Oh gitu. gitu, kok bisa gitu kan? Beliau dulu ngamalin ya? Duluan ngamalin? Duluan ngamalin, tapi jarak tempat tinggal beliau itu di Jepara, Pak. Oh gitu, karena lokasinya Jepara, panas kan di Jakarta ya? Sekitarnya Jabodetabek ya, Bunda lebih Depok. dekat. Saya lebih Oke, dekat karena iya, iya. Bekasi. Gitu ya ceritanya. Gitu, betul. Nah, dari situ oh iya betul ya. Kenapa saya tidak mendalami ini? Gitu, dan dari situ saya masuk ke channel YouTube-nya Panas. Nah, kalau Panas bilang mungkin kemana aja ente gitu ya. Betul. Ya. Oke, akhirnya Bunda mendengarkan tuh audio-audionya. Mulai keajaiban muncul. Mulai perlahan, hati tenang. Oh, minimal tenang dulu ya, itu penting dulu. tuh ya. Tenang dulu itu yang paling penting. Oke, setelah itu 2018 begitu ya? 2018. Dan suami masih belum kerja waktu itu. Toko furnitur masih jalan. Masih jalan dengan amanah yang sekian itu. Iya kan nggak mungkin juga tiba-tiba amanah ada yang datang. Ya mungkin ya, tapi begitu mendengarkan audio, saya lunasin semua kan nggak gitu juga ya. Ada tahapan dan prosesnya. Diuji dulu. Nah, Bunda mendengarkan itu konsisten tuh. Konsisten. Okay. Konsisten. Saya praktekkan mulai dari buka perisai, Three Angel Miracle itu ada pada siapa saja. Iya, saya tanya satu-satu. Turunkan garis kebenaran. Yang dulunya saya merasa hebat. Yang dulunya saya merasa pintar. Itu saya tanggalkan, Pak, dengan jurus garis kebenaran. PNS, guru, pintar karena ngajar, pengusaha gitu ya. Itu kan tidak mudah ya Bunda ya. Gitu. Tidak mudah ya itu ya untuk menurunkan itu ya. Gak mudah, dan Allah gak suka di situ. Makanya Allah beri saya tantangan untuk menyelesaikan mungkin dari 1,5 itu. Gitu. Dan pengalaman itu yang harus saya bayar. Jadi dengan saya yang acceptance sekarang kayak senyum-senyum sendiri ya. Gitu. Ternyata saya harus semahal itu ya menjadikan diri saya untuk jadi seperti ini dengan saya harus membayar 1,5 itu dengan pengalaman itu. Dengan pengalaman. Kalau sekolah itu udah S3++ gitu ya nilainya. Nah, akhirnya amanahnya atau hutangnya itu lunas ya Bunda? Alhamdulillah. Tahun lunas, berapa Pak. lunasnya? Lunasnya tahun 2023. Oh 2023. Berarti gimana nih ceritanya? Kan 1,5 nih karena audiens atau netizen secara umum kan galak-galak, dari mana hutangnya gitu dibayar gitu. Apakah tiba-tiba ada duit dari langit blek gitu? Gimana Bunda ceritanya? Ya, jadi dengan saya mempraktekkan satu jurus MR itu, sebenarnya kan banyak ya dari 101 jurus itu. Tapi benar-benar deh kalau kita praktekkan dengan baik, dengan sesuai apa yang kita pahami, dari sana banyak banget pesan yang Allah sampaikan sebetulnya kepada kita. Gitu ya. Dari situ perlahan, Pak, keajaiban itu satu. Contohnya Bunda, apa yang Bunda rasakan nih yang ini keajaiban selain ketenangan tadi, apa contohnya? Jadi tanpa disengaja waktu itu habis makan malam lah ya, sekitar pukul 7 malam atau pukul 19 malam. Suami itu menghadap ke saya. Suami menghadap loh, seru nih. Menghadap gitu ya. Bilang, ini ada teman share dengan gaji sekian, kerjanya di sini, gimana menurut kamu? Oh gitu. Berarti ingin kerja lagi gitu ya? Iya, izin gitu Pak, untuk kerja lagi gimana gitu. Nah, kaget dong kita, langsung berpikir, ya Allah, apakah ini ya jawabanmu gitu. Iya, salah satu keajaiban yang didatangkan. Salah satu keajaiban. Langsung dong kita kayak berbunga-bunga ya. Iya. Dan ngerasa langsung plong gitu. Dan gajinya tidak asal kerja terus dapat gaji enggak ya? Enggak. Oh gitu. Gajinya tuh enggak main-main gitu, dan bisa dikatakan amanah yang paling besar ini yang langsung bisa ketutup oleh gaji itu ya setelah suami, dikumpulkan. Ya. Oh gitu. Gitu 3 kali gajian itu bisa ketutup. Nah Bunda, maaf nih, suami sudah merupakan pengamal mana rezeki atau baru Bunda waktu itu? Waktu itu baru saya. Oh gitu. Baru saya. Ini yang sering disampaikan Panas juga ya, kalau
mungkin kita yang mengamalkan tapi keluarga kita gitu ya, atau siapa orang terdekat kita yang mendapatkannya. Tapi kan ke kita juga ujungnya gitu ya Bunda ya. Betul. Oke, akhirnya suami kerja, mulai ngumpulin tuh Ya, untuk kumpulin. menutup amanah itu. Toko furniturnya gimana? Masih jalan? Toko furniturnya sebetulnya masih jalan Pak, Oke. cuman itu kita beda sistemnya. Oh, gimana Ya tuh? jadi untuk sistem yang dulu kita kredit sekarang udah kita hapusin. Kemudian untuk barang kalau misalkan itu mampu kita beli kita beli. Kalau nggak mampu untuk kita beli ya udah seadanya aja yang kita jual. Oh gitu, jadi nggak ada istilah titip-titipan gitu Nggak ya. ada. Oh berarti ini muamalahnya udah mulai dibetulin ya. Iya. Pokoknya kita suka barangnya dan kayaknya akan ada yang mau dibeli gitu ya. Betul. Oh gitu. oke. Jaga terumbu karang ya Jaga kalau terumbu karang. kalau Supplier juga enak kan? Iya, Beneran nih langsung dibeli walaupun belum tentu laku. Wow, doa mereka kenceng juga dong ya. Ya gitu Masya caranya ya, Allah. terumbu karang luar biasa tuh. Iya, untuk menjaga terumbu karang itu memang penting Pak. Penting ya. Karena memang sebetulnya kita yang dijaga gitu ya. Dengan kita menjaga terumbu karang itu ya kita menjaga diri kita. Oh gitu. Jadi istilah konsep di bisnis umum ya, kita bayar ke supplier selama mungkin, ke customer secepat mungkin, itu tidak menjaga terumbu karang ya Bunda ya. Betul. Karena supplier merasa oke berapa dibayarnya 6 bulan, betul. terus ke customer kita minta bayar di muka, itu sebenarnya salah satu terumbu karang nih tersakiti mungkin gitu ya. Oh gitu. Betul. Itu konsep bisnis yang luar biasa kalau menurut saya. Masya Allah. Tapi tidak mudah loh oleh Tidak mudah, pebisnis konvensional gitu ya. Terutama saya salah satunya gitu ya. Oke Bunda, suami kerja. Alhamdulillah. Bunda kan kerja. ngajar ya, sampai sekarang ngajar ya. Itu toko Alhamdulillah. furniturnya masih ada atau sudah tutup akhirnya? Alhamdulillah masih ada Oh, Pak. masih tadi. Cuman tadi ya kalau dibilang tutup mungkin bisa dibilang tutup. Tapi kalau misalkan dibilang buka bisa dibilang buka juga Oke. karena kita masih ngelayanin secara online gitu. Jadi oke. kalau untuk kayak orang-orang sekitar teh mau ada nikahan nih, misalkan anak atau apa ya, saya mau paket kan kalau di daerah Bekasi dan sekitarnya iya, itu iya. masih pakai besanan gitu loh Pak. Iya. Ya, jadi yang paket ini teh kalau mau ini aja paketnya ada berapa aja. Nah, kita masih ngelayanin kayak gitu. Kayak ranjang, lemari, gitu Iya, kayak gitu-gitu betul, ya. Suka betul, Pak. kalau yang enggak Tempat tidur, tempat tidur gitu tempat ya. tidur, lemari dan lain Lemari sebagainya. gitu. Oh gitu. Itu dilayani. Dilayani. Dan Bunda pasti ke supplier beli dong kontan Iya. karena ada yang pesan. Oh Iya. jadi bisnis modelnya diubah ya. Tapi kan kayak gitu nggak bakalan besar banget ya. Nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, yang penting Lebih tenang ya. aman dan apa ya? Karena tujuan hidup kita udah mardotilah ya. Yang penting iya. keridhaan Allah. Iya. Jadi nggak masalah orang mau bicara apa, berkata apa, silahkan. Karena itu hak mereka. Oh gitu. betul ya. Yang penting kita di hadapan Allah itu nggak kayak dulu ya gitu. Yang penting Allah suka nggak nih sama kita. Allah ridho nggak ya sama kita. Udah itu aja. Orientasinya Cukup. berbeda. Suami kerja keajaiban, amanah atau hutang tadi 1,5 miliar akhirnya selesai tahun 2023 Alhamdulillah. gitu ya. Ada keajaiban apa lagi? Selain yang merasa, Bunda waktu itu dapatkan gitu. Baik, karena dari tempaan, tantangan yang saya hadapi, ternyata itu dirasakan. Apapun itu kembali lagi kepada diri kita. Ya, apalagi dengan saya seorang perempuan. Wah, ini nggak bisa kalau ini dibiarkan terus-menerus. Akhirnya dari situ saya terus belajar, Pak. Ya, saya terus belajar di situ dan alhamdulillah ya banyak banget keajaiban, terutama saya memahami secara konsep kehidupan. Ya, dimana ketika kita mendapatkan satu perlakuan yang nggak baik, ya itu karena nggak ada lagi alasannya, karena perisai gitu, perisai diri oke, kita, perisai rezeki kita yang masih ada tentunya. Kenapa kita tuh dapat misalnya perlakuan yang nggak baik, misal diomelin orang, itu saya pernah ngerasain kayak apa rasanya, gitu ya. Kemudian dicaci maki, tidak dipercaya, itu saya merasakan semua dan saya terima. Dengan acceptance itu berawal dari menerima dulu ya. Menerima, dari situlah ketika kita menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita, Allah suka ternyata Pak di situ. Ketimbang kita menolak ya, dan itu memang sakit. Dengan kita menerima, Allah suka,
maka Allah berikan keajaiban di situ. Itu polanya. Dan siapapun yang mungkin hari ini masih merasakan ketidaknyamanan di sekitarnya dan dari sekitarnya, maka bisa jadi itu adalah dari diri kita yang memang belum menanggalkan perisai rezeki kita, gitu. Belum memuliakan terumbu karang, mendoakan ya, dan juga Triangle Miracle-nya di sini harus diperhatikan. Boleh disampaikan Triangle Miracle-nya Bunda siapa saja? Yang saya pahami Triangle Miracle itu adalah yang pertama adalah suami ya. Suami udah bagi pasti istri. Ya, nah, kalau bagi suami pertama ya istri. orang tua. Orang tua. Oh, orang bagi tua, suami Pak. Orang tua gitu ya. Oh, gitu. Kalau dari saya sebagai seorang istri dan semua bagi perempuan Triangle Miracle itu yang sudah punya pasangan adalah yang pertama itu pasangan kita, yaitu suami. Suami sendiri ya? Suami sendiri. Dan suami orang lain maksudnya. Mungkin suami sendiri terus. Suami ya. Dan kedua tentunya orang tua. Orang tua. Baru anak. Nah, dari situ benar-benar saya muliakan mereka, doakan mereka gitu ya. Pelayanan itu yang kita utamakan. Dari situ Pak banyak banget keajaiban. Dan sekarang alhamdulillah salah satu dan kesatu anak saya yang kesatu itu masuk PKR yang tadinya nggak tahu Iqra, sekarang Masya Allah ya sudah hafal kurang lebih 5 juz di PKR itu. 5 juz, PKR itu adalah pesantren Khairul Rezekin punya Panas ya? Punya Panas. 5 juz? Umur berapa Bu? Sekarang berarti usianya 15 tahun. 15 tahun, Masya Allah, itu luar biasa ya. Yang tadinya Iqra pun enggak gitu ya. Karena orang tuanya juga sibuk bisnis. Iya, dan itu saya nggak ngerasa ngelakuin apapun. Dan sangat terasa sekali peran Allah di dalamnya. Gitu. Dan kondisi suami yang stabil ya, baik-baik saja, sehat walafiat, ya anak-anak yang soleh dan soleha. Dan saya rasa seperti itu. Karir juga ya, terus ada ini itu yang tunjangan apa ASN gitu ya. Ya pada saat suami terpuruk malah waktu itu ya resign, bisnisnya nggak jalan, belum kerja, itu kan suami berada di titik terendah juga ya waktu itu ya, mungkin ya. Dan itu tuh bagi mungkin istri-istri ya, jangan sampai suami ada uang disayang, suami nggak ada uang ditendang. Itu tidak memuliakan terumbu karang yang utama malah ya. Bagi seorang istri ya. Bunda kurang lebih seperti itu. Nah, Bunda kan sekarang CTMR nih, Certified Trainer Minded Rezeki. Ini kenapa jadi CTMR gitu ya? Apakah memang tahu ingin berbagi lebih banyak atau mungkin ini ada ilmu lanjutan aja, saya ikut aja, gimana ceritanya Bunda waktu itu? Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali ya, karena ini sesuai dengan apa yang saya jalani Pak. Jadi ketika saya merasakan banyak sekali keajaiban saat saya mempraktekkan jurus-jurus ilmu magnet rezeki, dari situlah saya berpikir, loh ini ilmu terlalu bagus kalau saya praktekkan sendiri. Dan rasanya saya akan lebih bahagia. Ada kepuasan tersendiri di dalam hati saya ketika memang saya bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar saya, terutama ya, bisa membantu banyak orang. Dan caranya hanya satu, berarti saya harus menjadi trainer magnet rezeki gitu ya. Dari situ saya berpikir kalau saya tidak seperti itu, yang saya rasakan sendiri Pak, nauzubillah ya, ketika ada di titik terendah itu, berbagai macam pemikiran itu hadir, termasuk mau bunuh diri, melarikan diri, ya dari tanggung jawab misalnya. Ya pokoknya bisikan dari mana-mana ya keluar ya. Luar biasa, yang penting kita udah lupa masalah kita gitu ya. Betul. Itu pasti tuh, makanya sekarang pun ya zamannya pinjol ya. Itu orang banyak sekali kejadian-kejadiannya itu tadi Bunda rasakan juga ya. Pada kondisi itu pasti tuh segala macam cara untuk keluar akhirnya lupa atau tidak tanggung jawab lagi terhadap apa yang sudah kita lakukan dan akhirnya mengejar kita, itu muncul ya gitu ya? Muncul Pak, muncul, jelas banget ya muncul. Dengan kondisi yang suami tidak kerja pada saat itu juga menjadikan pilihan sebetulnya. Kita perempuan gitu ya, harusnya nggak gini gitu kan, tapi saya maunya ini, tetap ini. Dan dari situlah saya berpikir untuk
menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Dan saya benar-benar nggak ada tempat lagi selain saya datang ke Allah untuk meminta semuanya dipulihkan kembali ya, berdasarkan tujuan hidup saya di awal gitu, untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Dan salah satu jalannya sekarang adalah berbagi di Magda Rezeki menjadi CTMR gitu ya Bu ya? Betul. Karena memang pada saat saya 2 kali jadi pengisi dari kegiatan training Magnet Rezeki dan seminarnya, itu ada yang diajaibkan Pak oleh Allah. Oh gitu. Melalui wasilah yang Ibu sampaikan gitu. Betul. Ya? Oh gitu. Mereka praktekkan, mereka testimoni dong ya. Dari situ ngechat bahwa anaknya yang sudah 15 tahun itu nggak mau pulang karena nggak tahu tinggalnya di mana, nggak mudah untuk mencari tahu keberadaannya. Akhirnya pulang dengan sendirinya. Berarti dipertemukan dengan anaknya yang sudah 15 tahun terpisah? Iya, dipertemukan. Oh gitu. Makin ketagihan dong. Makin ketagihan, merasa bahwa yang disampaikan itu berdampak. Ajaib juga buat orang lain gitu ya. Gitu. Nah, kemudian next pada saat SHMR dan THMR selanjutnya itu ada yang datang, kondisi peserta itu tergopoh-gopoh gitu Pak. Jalannya nggak normal. Udah sepuh atau masih? Kurang lebih umurnya sekitar 55 tahun. Oke, tapi harusnya kalau nggak ada penyakit atau gejala apapun ya normal ya gitu ya. Betul. Dan pada saat di THMR itu kan ada praktek ya untuk sholat taubat. Oke. Dan beliau itu sudah 4 tahun Pak, pada saat itu nggak bisa sholat dalam keadaan berdiri. Jadi sholatnya tuh sambil duduk gitu. Duduk ya biasanya gitu. Betul. Ya. Oke. Dan pada saat sholat asar, beliau nggak sadar, beliau tuh bisa sholat asar itu sampai selesai dengan kondisi sambil berdiri. Di training itu di training juga? itu. Oh oke. Makin ketagihan dong. Makin ketagihan ya. Ketagihan dong untuk kita terus ngadain gitu ya. Dan Masya Allah. Ada dream board juga kan, bikin praktek para peserta. Pada saat itu mereka menuliskan untuk impian-impian mereka dan testimoni lagi masuk ke saya, Bun, pada saat itu saya nulis, lihat gitu ya, diakurin nih Pak, dari pembelian motornya, kemudian pada saat dream board itu dibikin, ini sesuai. Saya mau pada bulan Maret itu tanggal 21 saya kebeli motor PCX. Dan ini Bun gitu. Motornya sesuai dibawa. dengan yang dituliskan? Iya. Oh gitu ya? Gitu. Seajaib itu ya? Iya, seajaib itu. Ilmu Allah ya. Ilmu Allah. Gitu. Magnet rezeki ini ilmu Allah. Kalau kata Panas bilang, magnet rezeki ini ilmu Allah, maka ujungnya harus ketemu sama Allah gitu. Betul, lewat ya, Al-Qur'annya dan getaran-getaran Al-Qur'annya itu. Itu luar biasa sekali. Betul. Nah, Pak, bagi teman-teman mungkin yang kadang-kadang yang viewer video-video dengan rekan-rekan Magnet Rezeki sebelumnya juga banyak yang komen nih. Bener gak sih keajaiban itu, bener gak sih bisa untuk orang lain gitu, ingin belajar atau supaya laku aja trainingnya? Bunda merasakan sendiri tadi ya, keajaibannya. Betul. Dan itu adalah benar-benar story atau real story ya. Betul. Itu kejadian dan juga tidak hanya oleh Bunda ya, tapi dialami oleh orang lain. Jadi bagi siapapun sebetulnya, pengamal tidak harus CTMR itu bisa mengalami keajaiban itu, Bunda, gitu kurang lebih ya. Betul, betul sekali Pak. Ya, karena keajaiban itu ada bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang yang percaya, dan sampai sekarang masih ada keajaiban pasti di sekitar kita. Nah, Bunda berarti ada komunitasnya? Ada. Disebutnya alumni trainingnya kayak gitu ya. Alumni. Itu ada WhatsApp grup atau apa biasanya? Ada. Kita bikin kolam-kolam seperti yang Panas ajarkan. Gitu. Dipelihara karena kan terumbu karang. Gitu. Jadi setelah seminar training itu nggak dibiarkan begitu saja, Pak. Iya. Dipantau terus sama kita. Ada pembinaan selama 6 bulan itu. Biar benar-benar mereka mempraktekkan dari ilmu Magnet Rezeki ini dengan baik. Gitu. Jadi yang ikutan juga dimuliakan ya tadi ya. Ditemenin ya, dikuatkan supaya istiqomah gitu ya. Bukan hanya sekedar peserta lagi Pak, tapi untuk kita sampai sekarang itu jadi keluarga. Gitu. Luar biasa. Bunda tadi diceritakan tentang dream board atau kemudian ada mungkin jurus-jurus seperti disampaikan tadi 101 jurus banyak banget gitu ya. Tapi saya selalu tanya nih ke CTMR,
Karena banyak banget nih, 10 jurus utama pun kadang mungkin ya random dipakainya atau apa, tapi pasti ada lah. Yang umumnya kalau Bunda punya keinginan atau punya persoalan, oh saya udah keren nih, bilangnya persoalan bukan masalah lagi. Kalau persoalan ada jawabannya gitu Bun ya. Kalau masalah ya masalah gitu ya, nggak ada lawannya apa gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah Bunda, apa sih yang biasanya Bunda, jurus apa yang biasa Bunda jalankan atau gunakan, atau mungkin yang disampaikan juga ke para alumninya, ke kolam-kolamnya tadi, komunitasnya, pada saat tadi menginginkan sesuatu atau ada persoalan? Yang paling favorit gitu ya. Buat saya itu Quranic vibration. Atau Garputala ya. Garputala. Oke. Karena di mana kita bisa merasakan kehadiran Allah itu nyata. Langsung konsultasi dan pencipta gitu ya. Dan kita nggak pernah curhat-curhat lagi ya sama orang-orang gitu. Apalagi di sosmed. Iya, nggak. Yang jawab siapa? Anti ya untuk orang-orang MR. Oh gitu, anti ya. Pokoknya langsung ke Quran. Langsung ke Boleh di-share nggak caranya nih biar teman-teman bisa mempraktekkan apa sih? Gimana sih Garputala itu, ngapain sih? Saya harus ngapain dulu gitu? Baik. Gampang banget ya Pak. Caranya ketika kita merasa mudah itu akan hadir dengan sendirinya paham. Kitanya paham gitu. Kalau kitanya datang ke Allah dengan sungguh-sungguh, maka itu akan menjadi paham banget untuk kita secara pribadi. Untuk praktek Quranic vibration, yang pertama niatkan kalau kita itu benar-benar mau datang ke Allah untuk mencari solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahap selanjutnya kita berwudu. Ya, kalau kita prakteknya itu tengah malam, misalnya di sepertiga malam, tentu kita melakukan dulu rangkaian sholat ya, rangkaian sholat, kemudian zikir boleh apapun yang dipahami oleh teman-teman semua, ya, terutama perbanyak istighfar dan lantunkan dari salawat yang dari mana rezeki itu sendiri ya. Kayak salawat Sulaiman atau saya lupa ya, salawat Khairul Razikin. Iya, Khairul Razikin. Gitu ya. Iya. Nah, bisa dicek lah di sosmednya Pak Nas gitu ya. Kemudian di audionya juga ada ya kalau nggak salah. Nanti bisa dilantunkan, diikutin ya gitu. Gitu. Lantunkan salawat terus? Lantunkan istighfar, kemudian tadi wudu ya, niatkan, kemudian wudu, kemudian istighfar, baca salawat itu minimal 7 kali kalau saya. Nah, kan Qurannya di dekat jantung, kalau enggak kita dekap ke dada ya. Dan untuk fokus kita ya kita tutup mata dan dari situ tuh benar-benar merasakan Allah tuh hadir ya, dan bilang sama Allah, ya Allah, hamba memiliki persoalan, sebutkan persoalannya gitu, kasihanilah aku, sayangilah aku, atau sayangilah hamba ya Allah gitu ya. Dan hamba sadar persoalan itu hadir karena peran kesalahanku. Oh, justru mengakui banget di sana ya. Turunkan garis kebenarannya. Oke gitu. Setelah itu? Cintailah aku, sayangilah aku. Titipkan satu ayatmu yang membuat aku jadi lebih tenang dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah gitu Pak. Dan setelah itu kita buka mata secara perlahan, secara acak ya, dibukanya buka mata, kemudian buka Quran secara perlahan. Terserah kita, kata hati kita yang terintegrasi ke pikiran kita itu mau membuka bagian atas, bawah, kanan, atau kiri, atau tengah. Nah kemudian pada saat kita buka Quran, kita tunjuk ayat pertama. Nah itulah yang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak paham artinya, betul. Walaupun kita tidak hatam atau hafiz untuk ayat atau surat tersebut ya, betul. Oh gitu. Zikirkan saja, gitu. Tapi biasanya Pak itu langsung jelek gitu, langsung jelek dan itu gue banget, gitu. Biasanya gitu. Ya. Itu jawaban dari Allah, dan itu yang dizikirkan sampai kapan? Sampai ajaib, sampai apa yang menjadi hajat, keinginan, cita-cita kita itu terwujud. Gitu. Kalau Pak Nas menyampaikan, jika isinya itu adalah kisah, maka jadikan itu cermin ajaib untuk kita. Gitu. Kalau isinya azab,
teruskan. Karena Allah pasti akan berkata yang baik-baik saja untuk kita. Setelah ayat azab itu Gitu. lanjut. Teruskan aja ke atas, satu ayat ke atas, satu ayat ke bawah, sampai kita menemukan ayat yang positif. Maka itulah sifatnya. Itulah solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bunda tadi menyampaikan contohnya adalah persoalan. Berarti bisa juga ya untuk saya ingin sesuatu. Oh, bisa banget. Oke atau tidak, bagus atau tidak menurut Allah. Iya. Saya punya pilihan, bisa ya? Bisa. Oh, dan Bisa. itu ayatnya akan relevan tadi ya? Akan, pasti. Oke. Kalau kita punya pilihan, Pak, misalnya apa nih? Pilihannya bagi yang sekolah ya, misalnya saya ngambil jurusan kedokteran misalnya atau jurusan pendidikan. Nah, nanti kita garpu tala yang pertama. Jika kita mengambil jurusan kedokteran bagaimana? Nah, nanti dapatnya ayat apa? Nah, kemudian kita garpu tala lagi. Kalau kita mengambil jurusan pendidikan, itu ayatnya seperti apa? Lalu bandingkan mana ayat luar yang biasa ya. lebih jelek dengan kita, Iya, gitu. iya. Maka itulah yang menjadi pilihan kita. Itu yang jadi pilihan kita. Pokoknya tinggalkan hitung kancing gitu ya, atau nanya-nanya pakai kartu atau apa. Pokoknya kita tanyakan langsung ke Allah melalui kalam Allah, yaitu di Al-Quran gitu ya Bunda. Betul. Ada jurusan apa lagi, boleh di-share nggak biasanya? Saya seneng dengan dunia kuantum. Dunia kuantum. Dunia Oke. kuantum. Ya. Karena memang kita bisa merasakan, bisa kayak kita menyampaikan pesan rindu ya sama seseorang, misalnya yang kita kangenin, itu langsung masuk ke dalam dunia kuantum aja, Pak. Karena kita terhubung ya? Ya, karena kita satu sama dan terhubung. Satu sama terhubung. Wah, luar biasa itu. Karena emang secara umum, saya nggak tahu ya secara spiritual seperti apa penjelasannya, tapi secara saintifik harusnya sih kita terhubung ya. Betul. Nah, jadi nggak ada istilah kebetulan ya. Contohnya gini, lagi pengen bakso nih, tiba-tiba gue ada lebihan nih satu lebih, itu bukan karena kebetulan ya. Betul. Karena terhubung. Bukan. Iya, betul, Pak. Oke. Karena satu sama terhubung. Dan saya boleh share satu bukti di mana saya mempraktekkan dunia kuantum pada hari ini. Ya. Saya sengaja Hari ini maksudnya? Hari ini, Pak. Oh gitu, luar hari biasa ini nih. biar ini fakta banget ya. Iya, gitu. iya. Jadi gini, saya gunakan jam yang memang tidak aktif, artinya jam yang mati, Pak. Jamnya mati? Jamnya mati. Oke. Hari ini ya, boleh di ini, ini nggak disetting ya. Nggak disetting. Ini boleh ditunjukin. Sengaja memang membuat jam yang mati. Oh, oke. Gini, saya setting 9.20. 9.20. 9.20. Dan dari kemarin 9.20 gitu Enggak, ya? tadi pagi, Pak. Tadi Pada pagi saat 9.20. saya on udah melangkah, maksudnya 9.20. pas saya on mau ke sini, saya setting ini 9.20. Padahal waktu itu jam berapa? Ya umum. Tadi itu pada saat disetting. Tadi itu nunjukinnya di angka 4. Angka 4, Angka oke. 4 ini 9.20 ya. 9.20. Dan saya sampai di sini di handphone saya itu pukul 9.20. 9.20 pas. Padahal jamnya nggak bergerak ya, jarumnya ya. Jamnya ini nggak bergerak. Nggak bergerak. Jamnya nggak bergerak, oke. Pak. Dan di sini saya sampai pukul 9.20. 9.20. Boleh saya pegang jamnya? Bunda? Silakan, Pak. Oke, ini. Terus yang tadi apa? Ini ya. 9.20. 9.20. Ini bukan sulap ya, ini. Ya, 9.20. 9.20. Saya praktekkan dengan jurus dunia kuantum. Ya, itu mohon izin. Saya tadi di SS ya. Untuk saya sampai ke sini itu 9.20. 9.20. Gitu, karena memang itu yang Ya. saya Betul. iya. Di pertunjukan mungkin teman-teman sering melihat ya. Itu kan setting ya, namanya sulap atau magician gitu ya. Udah di setting sehingga pas kalau ini memang Bunda tadi sampaikan ini real ya. Iya, real. Memang menunjukkan bahwa sebetulnya ya apa yang kita pikirkan dengan siapapun orang lain itu terhubung ya. Termasuk tadi mencoba membuktikannya dengan jam mati gitu ya. Jam Terus mati. ternyata nyampe sininya 9.20. Betul. Iya. 9.20. Padahal kalau jadwal kita kan suasananya kan memang lagi gemericik hujan tadi ya. Betul, Pak. Kita janjian jam 9 ya, Bunda ya, gitu ya. Ternyata sesuai dengan prediksi tadi. Betul, Pak. Oke. Satu lagi boleh untuk saya mempraktekkan dunia kuantum. Gini,
pada saat Bapak boleh jarinya seperti ini. Gini, Yang ruas ini, luas ini. Ya, kita samakan, ya disambungin ya. Ya sambungin. terus. Bapak fokus di jari yang tengah. Tengah. Sama nggak Pak? Apanya? Sama. Sama ya. Sama. Sekarang Bapak lepasin. Lepasin. Nah, kemudian yang tangan kanan, Kanan. ya Bapak tunjuk ke kanan, ke tangan kiri. Tangan kiri. Bapak fokus ke jari tengah yang kanan Jari kiri. tengah. Ya, ini Bapak anggap tongkat Musa. Ya, tongkat Karena Musa. kita semua sebagai manusia punya tongkat Musa. Ya. Ya, kita tunjuk Pak. Tunjuk Kalau apanya yang Harry Potter tuh gini tongkat ajaib ya. Tongkat ajaib ya. Tongkat ajaib, kita tunjuk ke jari tengah dan Jari bilang, ini disiplin kata juga ya. Jari tengah Jari tengah lebih panjang. lebih panjang. Tangan kiri, Tangan kiri. jari tengah Jari tengah lebih panjang. lebih panjang. Jari tengah, Jari tengah. tangan kiri Tangan kiri lebih panjang. lebih panjang. Boleh sekali lagi? Jari tengah, tangan kiri lebih panjang. Lebih panjang. Oke, sekarang satuin lagi. Satuin lagi ya. Gimana Pak? Ada selisih nggak? Ada selisih sih. Ada walaupun selisih dikit. ya? Iya. Kalau saya mungkin lebih signifikan. Oh iya, signifikan. Karena dunia kuantumnya lebih main gitu, lebih jalan ya. Karena saya belum terbiasa. Iya, nah itu memainkan itu. Oke, sekarang kita normalin Pak. Normalin Kan itu nggak gimana? mau ya kita betul. panjang sebelah gitu, kita normalin. normalin. Normal. Normal. Oke, sekarang satuin lagi normal. Ya, sekarang rata banget gitu. Iya, rata banget. Terima gitu. kasih. Itu salah satunya ya. Salah Kalau kita satunya. terbiasa memainkan energi pikiran kita, karena memang terhubung sebetulnya gitu Betul. ya. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi perasaan. Apa yang kita rasa itu mempengaruhi tindakan. Oke. Tindakan mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan mempengaruhi nasib. Jadi Maka jadilah. Jadi kalau kita berpikiran negatif itu nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh Pak. Oh. Karena itu yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi. Iya. Itu harus hati-hati Kan itu nggak ya. mau ya. Iya, Sesuatu yang nggak baik itu ada dan menghadap ke kita. Kalau terbersit gimana caranya? Misalkan aduh jangan, kan belum Iya. terbiasa atau mungkin terbiasa pun kadang-kadang suka terbersit tuh, artinya sekilas mau gimana caranya Bunda? Ya, langsung istighfar aja. Oh, istighfar Memohon aja. ampun ya sama Allah. Oke, istighfarin aja gitu ya. Istighfarin. Jangan dijogedin ya, istighfarin aja. Siap-siap Bunda. Nah Bunda, saat ini kan tadi kolam-kolamnya, grupnya sudah banyak ya gitu ya. Tapi banyak juga di luar sana para pejuang keajaiban atau yang baru mengenal rezeki atau sedang menghadapi persoalan, amanah atau hutang ya. Kemudian keinginan yang mungkin jawabannya tuh apa sih dan sebagainya. Sudah mencoba membaca bukunya. Bukunya luar biasa, ini mega bestseller ya. Ini udah di berapa kali gitu ya cetak gitu ya, sampai dibuatkan filmnya yang bulan Januari dirilis, yaitu Keajaiban Air Mata Wanita. Ini luar biasa sekali panasnya bukunya. Udah baca bolak-balik, sudah nonton, udah dengerin audio Marit Rezeki, tapi belum merasa nih keajaiban tuh ada. Ya hutang tetap hutang, keluarga tetap seperti itu, tidak sesuai dengan keinginan, pilihan masih tetap sulit. Itu apa yang terjadi sebetulnya Bunda dengan teman-teman yang mungkin belum merasakan keajaiban itu? Baik, apa yang terjadi karena bisa ditelaah dari diri kita. Sejauh mana kita berusaha mendekat kepada Allah. Ketika kita meminta banyak sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan ke Allah, pastikan dulu diri kita itu sejauh mana dikenal sama Allah. Oh gitu. Jadi Gitu. mendekat lah ya gitu. Gitu. Dan ketika kita memang melakukan pertobatan, pastikan diri kita memang benar-benar bertobat. Karena memang taubat yang sebenarnya itu yang mendatangkan keajaiban adalah taubat nasuha, taubatan nasuha, gitu ya Pak. Dan ketika kita bertobat kemudian berbuat lagi, ya udah gitu ya, dan itu yang terjadi. Jadi malah berlapis-lapis nanti perisainya. Dan pastikan juga diri kita ketika memang kita merasa belum ajaib, misal ya, kita minta banyak nih dari para alumni seminar ataupun training Magnet Rezeki itu minta yang seperti Pak Nas afirmasikan 5 miliar per bulan. Oh 5 gitu kan miliar ya. per bulan Nah gitu ya. gitu. Nah tapi bisa jadi sebetulnya Allah tuh udah kasih 5 miliar per bulan sama kita. Tapi bisa jadi kitanya saja yang tidak pandai bersyukur.
Karena rezeki dari Allah itu kan tidak hanya dalam bentuk uang. Oke. Ya, bisa jadi dalam bentuk kesehatan, Wah, kemudahan, iya, gitu. betul. Jadi pastikan dulu nikmat mana kata di Ar-Rahman ya, yang Allah sampaikan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Oke. mana lagi yang kamu dustakan, Oke. gitu. Jadi kita harus cek dulu, gitu. Jadi perbaiki dulu diri kita tadi, dekatkan diri dengan Allah. Betul. Selama ini jauh minta udah gede, minta cepet lagi gitu kan. Harusnya sadar diri ya. Tapi insya Allah tadi keajaiban itu ada bagi Orang-orang yang orang percaya. yang percaya gitu. Karena keajaiban beda-beda. Tadi ketenangan aja itu satu keajaiban Betul, sebetulnya kalau Pak. kita merasakan. Ada orang yang lunas hutang atau lunas amanah juga keajaiban ya. Ada orang yang saya cuman pengen bisa bayar SPP anak aja tiap bulan. Itu juga keajaiban kan. Betul. Seperti itu. Jadi Betul. tergantung kita menyadarinya atau tidak. Ada yang tiba pengen umroh, pengen haji gitu ya. Tiba-tiba ada yang berangkatin, gak Iya, bayar dan betul. sebagainya gitu. Bunda pernah umroh? Belum, Pak. Oh belum. Nah, insya Allah ya, amin ya. Insya Allah. Nah ini informasi juga bagi teman-teman nih ya. Nah, jadi kalau mau umroh gratis, ada Almas Fried Chicken. Ini milik sahabat saya nih, Bang Okta ya. Dia bagi-bagi umroh gratis setiap bulan Masya bagi Allah. pembelinya. Dan 5% dari keuntungannya profitnya untuk donasi ke Palestina. 5% dari omsetnya itu untuk makanan gratis, sembako dan sebagainya di sekeliling setiap outletnya. Ini luar biasa nih visi dari Almas Fried Chicken. Tapi kalau misalkan saya nggak mau gratisan gitu, mau bayar, itu ada rekan saya juga bisa umroh namanya Mas Erwin Raja. Itu betul-betul beliau masih ngontrak rumahnya, kantornya, tapi ingin mengajak banyaknya umat Islam untuk Masya Allah. umroh. Jadi mengajak, bukan jual bisnis umroh ya, tapi mengajak umroh dengan biaya sangat terjangkau. Terus teman-teman, Pak nggak bisa, saya nggak mau gratisan, tapi nggak cukup uangnya juga. Kalau mau cash nggak apa-apa. Kalau punya 1 juta, 2 juta dan sebagainya, ditabung aja, investasikan. Tapi investasi yang benar yaitu di dinar Khairul Rozikin, gitu. Bisa mulai dibeli dari 0,4 gram. Ini dijamin lah insya Allah ya gitu. Ke depan walaupun ya yang namanya investasi pasti ada fluktuatif, tapi sejak zaman dulu ya, zaman Rasulullah itu kan jual beli pakai emas atau dinar. Dan ini luar biasanya di dalam dinarnya itu ada lafaz Allah, ada Asmaul Husna gitu. Jadi boleh dibilang nih kalau investasi di dinar Khairul Rozikin untuk menyimpan uang kita, persiapkan umroh lah, anak sekolah dan sebagainya, sudah siap-siap atau kita harus siap dengan keberkahannya. Luar biasa. Mudah-mudahan Bunda Muti juga Amin. sekeluarga, Amin. keluarga Amin, besar ya Allah. bisa umroh Amin. sesuai dengan ya mungkin istilah teman-teman Malaysia itu Pak LOP ya. Amin. Seperti itu. Amin. Nah, terakhir Bunda, ada yang disampaikan ke teman-teman pejuang keajaiban yang tadi oke lah saya mendekati Allah dan sebagainya, tapi ini kalau jalan sendiri ini kayaknya kok malah balik lagi ke jalan yang lama, nggak sabaran dan sebagainya. Gimana yang disampaikan? Baik, bagi siapapun yang hari ini sedang merasa tidak baik-baik saja, maka ketahuilah Allah tahu apa yang kita mau. Maka jangan pernah berhenti untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu magnet rezeki. Selamat berjuang. Oke, selamat berjuang karena keajaiban itu ada bagi yang percaya. Orang-orang yang percaya. Nah, jadi bagi Anda yang sedang berjuang, temukan komunitas-komunitas yang membuat kita kuat, istiqomah, dan merasakan mungkin keajaiban yang saya inginkan banget itu bukan dalam bentuk itu Allah sampaikan ya, tapi hal lain, kesehatan dan lain-lain. Betul. Seperti itu ya Bunda ya. Betul, Pak. Oke, terima kasih Bunda Muti waktunya, semoga Sama-sama. menginspirasi, memotivasi teman-teman dan menjadi wasilah bagi keajaiban yang didapat oleh semua viewer kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.